Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Saya hamba Allah di Jawa Timur. Mau bertanya, bagaimana hukumnya karpet masjid yang berasal dari sumbangan pemilik peternakan babi? Terima kasih atas jawabannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang nyumbang karpet masjid lagi kecuali yang punya peternakan babi. Dilihat dari sisi mananya. Ya, mestinya hal semacam ini tidak perlu terjadi ya. Pemilik peternakan babi menyumbang masjid. Ini kalau bisa jangan sampai terjadi gitu loh. Nah, karena masjid ini tempat ibadah gitu ya. Tempat yang sakral yang kita sucikan. Ala kulli hal. Kalau yang ditanya bagaimana hukum karpetnya itu, Beb? Karpetnya suci. Karpetnya enggak terbuat dari babi kan? Karpetnya suci. Bahkan kadang-kadang ada gambar Ka'bahnya. Ya. Karpetnya dibuat sholat, ya enggak ada sholatnya sah, gitu ya. Sholatnya sah. Tentang apakah dapat pahala sholat dengan karpet seperti itu, nah itu pembahasan lain. Yang jelas sholatnya sah karena karpetnya suci, yang najis itu babinya. Nah, karpetnya suci karena enggak terbuat dari kulit babi. Ya. Kemudian kalau yang ditanyakan apakah sholatnya itu diterima sama Allah, yang jelas ada masalah di dalam sholatnya. Kalau memang karpet itu dihasilkan dari uang yang haram, maka takut masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat dengan baju 9%-nya, baju itu 9%-nya, kalau anggap harganya 10 dirham, 9-nya halal, 1-nya haram, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang haram walaupun hanya 1 dirham, 9-nya halal. Maka dikhawatirkan sholat dari karpet bukan hanya dari hasil babi, karpet hasil orang pencuri atau orang yang kerja riba dan tidak ada kerjaan lain kecuali itu ya. Tidak ada penghasilan lain kecuali dia babi, enggak ada penghasilan lain kecuali riba, enggak ada penghasilan lain kecuali jual khamar, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan masuk dalam hadis tadi itu. Salatnya sah. Kalau pembahasan salatnya sah karena karpetnya suci, ya kan? Tapi apakah diterima oleh Allah salat dengan karpet yang semacam itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bas untuk kita yang berhati-hati, janganlah ini terjadi gitu loh. Jangan ini terjadi. Jangan dimasukkan ke dalam masjid kecuali hal-hal yang benar-benar baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Nah, dan mungkin ada tambahan juga dari Laura. Memang pembahasan ini sering dibahas oleh para fuqaha ya, terkait al-mu'amalah ma'aman aktsaru malihi haram. Mungkin masuk ke pembahasan itu. Bagaimana kita bertransaksi, kita jual beli atau mungkin menerima sesuatu dari orang yang kebanyakan hartanya ini dari hasil yang haram. Ya, mungkin ada kita dikasih sesuatu dari orang yang punya bisnis halal, bisnisnya haram. Sebagian bisnisnya halal, sebagian bisnisnya haram. Maka ini kalau dari kacamata fikih, menurut para ulama kita, hukumnya boleh-boleh saja mengambil dari sesuatu dari orang yang seperti itu selama lam yatahaqqaq, selama kita tidak memastikan bahwa harta yang diberi kepada kita itu dari harta yang haram. Jadi selama masih 50-50 nih, oh ini yang kemungkinan yang dikasih ke saya bisa dari harta yang halal, bisa dari harta yang haram. Selama kita tidak tahu pasti bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah dari yang penghasilan haram, maka secara hukum fikih boleh bagi kita untuk menerimanya meskipun hukumnya makruh. Ya, meskipun hukumnya makruh. Akan tetapi kalau dari kacamata tasawuf, kayak seperti yang disampaikan oleh Habib Hasan tadi, ini tentunya paling tidak masuk dalam kategori syubhat.
Ya, kategori syubhat yang mana jika kita tinggalkan untuk kehati-hatian, maka itu termasuk dalam babul wara', termasuk wara' kita dalam menjaga diri dari hal-hal yang punya potensi. Di situ ada keharaman, ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada dua sudut pandang. Sudut pandang fikih, ada sudut pandang tasawuf. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.